Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, apakah dia akan menghubungimu dalam 72 jam ke depan? Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Two of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Page of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ace of Swords. Dalam 72 jam ke depan, ada potensi besar bahwa dia akan mulai mempertimbangkan dengan lebih mendalam keinginannya untuk menghubungimu kembali. Proses ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akan melibatkan periode refleksi yang mendalam dan strategi yang matang untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia mungkin akan menghabiskan waktu merenung, menganalisis perasaannya, dan mencari cara untuk membangun kembali komunikasi yang sudah rusak, atau setidaknya mencari jalan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin telah mengalami kehancuran di masa lalu karena ulahnya. Selama periode ini, dia akan berusaha untuk memahami dengan lebih baik apa yang sebenarnya dia inginkan dari hubungan ini. Proses ini melibatkan introspeksi mendalam, di mana dia mungkin akan mempertimbangkan peranmu dalam hidupnya, bagaimana kehadiranmu mempengaruhi dirinya, dan apa yang benar-benar dia cari dalam suatu hubungan. Ini bukan hanya tentang menghubungimu kembali, tetapi juga tentang memastikan bahwa jika dia melakukannya dengan cara yang benar, dengan niat yang jelas dan rencana yang matang. Ini juga mengartikan bahwa tidak hanya merenung tentang dirimu saja, tetapi dia akan mengintrospeksi dirinya juga. Dia akan mulai mencari tahu dan memahami kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi dalam hubungan kalian sebelumnya. Dia akan mulai melihat tindakan apa yang dia lakukan di masa lalu, hingga sampai mempengaruhi hancurnya hubungan atau kedekatan di antara kalian, dan berusaha mencari tahu bagaimana dia bisa memperbaiki itu semua. Dia mungkin akan menyusun berbagai rencana dan strategi tentang bagaimana cara terbaik untuk mendekatimu kembali. Ini bisa melibatkan berbagai pendekatan, seperti merancang cara untuk berbicara denganmu secara langsung, mengirim pesan, atau bahkan mencoba untuk membuat kejutan yang dirancang untuk membuatmu terkesan. Dia mungkin akan berusaha untuk memikirkan cara yang paling efektif untuk membuatmu merasa dihargai dan diinginkan, untuk membuktikan bahwa dia serius tentang perubahannya dan bahwa dia telah memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang keinginanmu. Intinya, dia akan mencoba untuk memikirkan semuanya secara menyeluruh dan berhati-hati pada setiap langkah yang akan dia ambil untuk melakukan pendekatan kepadamu. Dia mungkin juga akan mencari umpan balik dari teman atau orang terdekat yang mungkin pernah mengenal hubungan kalian. Dengan meminta saran atau pendapat dari orang-orang yang dipercaya, dia berharap mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya dan apa yang perlu dilakukan untuk membuatmu merasa nyaman dengan kemungkinan kembalinya dia ke dalam hidupmu. Selama periode ini juga, kamu pasti juga akan merasakan perubahan dalam energimu secara signifikan. Kamu mungkin akan melihat bagaimana dia mulai aktif dalam memantaumu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia akan mulai lebih aktif dalam mencari tanda-tanda yang bisa memberinya petunjuk tentang apa yang kamu rasakan terhadap kemungkinan kembalinya dia ke dalam kehidupanmu. Bisa melalui aktivitasmu di sosial media, interaksi sosial, hingga teman-teman lama kamu. Dia mungkin akan lebih rajin dan rutin lagi mencari tahu bagaimana kabar dan perasaan kamu saat ini. Dia mungkin akan lebih memperhatikan dengan seksama tentang kamu, bagaimana kamu bergerak maju, apa kamu bahagia atau tidak, hingga apa ada tanda-tanda bahwa kamu masih memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Dia akan memonitor dengan seksama setiap petunjuk tentang kamu, yang bisa dia jadikan informasi untuk mengetahui apa kamu masih memiliki perasaan atau harapan terhadapnya ataukah tidak. Informasi ini bisa termasuk pernyataan atau tindakan kecil yang menunjukkan bahwa kamu mungkin terbuka untuk mendiskusikan hubungan kalian lagi. Jika dia melihat tanda-tanda bahwa kamu masih memiliki minat atau keinginan untuk berhubungan, dia akan semakin yakin untuk melanjutkan rencananya. Pada saat yang sama,
dia akan memperdalam persiapannya untuk berkomunikasi denganmu. Ini mungkin melibatkan penulisan pesan yang penuh perasaan atau persiapan untuk bertemu denganmu secara langsung jika itu memungkinkan. Dia akan berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya dipertimbangkan dengan matang, dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusan dan komitmennya terhadap perubahan yang dia rencanakan. Jika dia merasa bahwa tanda-tanda dari kamu cukup jelas, dia mungkin akan memutuskan untuk mengambil langkah terakhir dalam rencananya dan menghubungimu. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti mengirim pesan teks, email, atau bahkan menghubungimu secara langsung. Pesan atau kontak yang dia buat mungkin akan dirancang dengan sangat hati-hati untuk mengatasi perasaan dan kekhawatiran yang ada. Dia mungkin akan berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia telah berubah dan bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan yang mungkin telah rusak. Dalam komunikasi ini, dia akan mencoba untuk menyampaikan penyesalan dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang dia ambil untuk memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak akan terulang. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun dia mungkin memiliki niat untuk kembali, proses ini tidak akan menjamin bahwa semua masalah atau ketegangan yang ada sebelumnya akan teratasi dengan mudah. Dia akan membutuhkan waktu dan usaha untuk membuktikan bahwa perubahan yang dia janjikan adalah nyata dan berkelanjutan. Kamu juga akan perlu untuk menilai kembali perasaanmu sendiri dan memastikan bahwa jika kamu memilih untuk membuka komunikasi, itu adalah keputusan yang benar untuk kebahagiaan dan kesejahteraanmu. Ini adalah waktu yang krusial untuk menilai apakah ada potensi untuk membangun kembali hubungan yang sehat atau apakah lebih baik untuk kamu tetap menjaga jarak darinya. Karena kalau dari yang aku rasa, walau kamu pernah sangat mengharapkan kembalinya dia ke dalam hidupmu, tetapi tetap ada rasa takut yang tidak bisa kamu abaikan setiap kali kamu berkomunikasi atau berinteraksi dengannya lebih intens dan dalam lagi. Ada perasaan was-was dan tidak tenang setiap kali kamu dan dia menjadi lebih dekat dari kemarin-kemarin. Sehingga menurutku, sangat penting untuk tetap berfokus pada dirimu sendiri dan menjaga kesehatan emosionalmu. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengambil keputusan akhir-akhir ini, tidak ada salahnya untuk memberi dirimu sedikit lebih banyak waktu. Mengambil jeda untuk berpikir dan merenung secara pribadi bisa sangat bermanfaat. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan. Tidak perlu terburu-buru. Memberikan waktu untuk diri sendiri adalah cara yang baik untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar selaras dengan perasaan dan tujuan hidupmu. Pada akhirnya, hasil dari semua usaha dan pertimbangan ini akan bergantung pada bagaimana kedua belah pihak berkomunikasi dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan. Jika dia kembali dengan niat yang tulus dan kamu merasa siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin ada, maka mungkin ada kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Namun jika kamu merasa bahwa perubahannya tidak cukup atau jika kamu sudah menemukan kebahagiaan di jalanmu sendiri, kamu berhak untuk melanjutkan dan merayakan kemajuan yang telah kamu capai. Selama periode ini, penting untuk tetap percaya pada intuisi dan perasaanmu sendiri. Cinta adalah perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi dengan kesadaran dan perhatian yang tepat, kamu akan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri, baik dalam menerima kembali seseorang atau memilih untuk melanjutkan perjalananmu ke depan tanpa adanya dia dalam hidupmu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kastil, kerajaan, istana, laut, gunung, catur, mahkota, kristal, awan, langit, piramid, bunga mawar, dan bunga lili. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, coklat, hijau, putih, ungu, orange, kuning, abu-abu, dan biru. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan November. Bisa jadi dia memiliki sio kelinci, kuda, kerbau, monyet, macan, naga, ular, tikus,
dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Delta, Indonesia, Queen, Zebra, Victoria, Bromo, Mama, Yanti, Tikus, Gajah, Juliet, Eko, Charlie, Papa, Kilo, Udang, Lima, Fanta, Sierra, Romeo, Alpha, dan Win-Win. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Cancer, Aries, Gemini, Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Aquarius, Virgo, dan Leo. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.